Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitrianing Tias dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Dr. Subandi Jember. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Pada persalinan ini akan membahas tentang konsep teori persalinan dan juga praktek bagaimana cara menolong ibu bersalin. Pada sesi ini kita akan membahas tentang mekanisme persalinan dan diharapkan setelah sesi ini selesai mahasiswa mampu memahami bagaimana bayi masuk ke pintu atas panggul sampai dengan bayi itu lahir. Metode pembelajaran yang kita gunakan ada dua, yaitu pembelajaran di kelas dan juga pembelajaran di laboratorium. Untuk pembelajaran di kelas diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami konsep-konsep tentang mekanisme persalinan, sedangkan di laboratorium nanti mahasiswa akan mampu mempraktekkan bagaimana kepala bayi masuk ke dalam pintu atas panggul sampai dengan lahir. Untuk penilaian yang kita gunakan pada mata kuliah ini adalah UTS sebesar 15%, UAS sebesar 15%, penugasan sebesar 20% dan praktikum sebesar 50%. Untuk penilaian praktikum nanti akan ada di laboratorium yang biasa kita sebut dengan OSCE. Untuk pembelajaran kelas, mari kita simak bersama-sama. Ini kita belajar di mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Kita hari ini akan mempelajari tentang bab mekanisme persalinan normal. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberi kesempatan mahasiswa untuk memahami konsep, perubahan, dan mekanisme terjadinya persalinan normal. Kebutuhan dasar ibu bersalin, pelaksanaan pengkajian pada ibu bersalin dan neonatus, menetapkan perencanaan, manajemen dan evaluasi persalinan, serta pendokumentasian asuhan kebidanan pada persalinan normal dan bayi baru lahir. Kemampuan akhir yang direncanakan pada hari ini yaitu mampu memahami dan menganalisis mekanisme persalinan. Yang pertama, perubahan fisiologi pada kala 2 persalinan, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang ketiga, mekanisme persalinan, presentasi Vertek. Yang keempat, mekanisme persalinan, presentasi Vertek dengan oksiput posterior kanan dan kiri. Yang fisiologi dan fungsi-fungsi nyeri pada persalinan. Oke, sekarang kita langsung ke perubahan fisiologi pada kala persalinan. Fase-fase persalinan yang kemarin sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kala 1 persalinan itu adalah waktu persiapan uterus untuk persalinan. Ini yang disebut fase kala 1. Kemudian ada kala 2, yaitu waktu kontraksi kuat dari persalinan. Jadi di kala 2 ini ada persalinan aktif dan kelahiran. Kemudian ada fase 3, waktu kontraksi nifas dan involusi uterus. Nah, ini ada pemeliharaan kehamilan ya di sini. Jadi pada saat kita kan kemarin sudah belajar tentang bagaimana mekanisme bayi itu lahir. Sudah? Baik, jadi di sini ada yang pertama, itu uterus tenang. Pada ibu hamil trimester akhir ada kontraksi, biasanya disebut kontraksi palsu atau disebut juga Braxton Hicks, yaitu kontraksi yang jarang-jarang. Dan itu biasanya terjadi di trimester ketiga menjelang persalinan. Kemudian ada fase 1, itu di mana adalah fase pembukaan yang sudah bisa disebut dengan fase persalinan. Jadi ada fase 1 itu ada pembukaan 1 sampai dengan pembukaan 10. Ya. Kemudian ada fase 2 itu adalah fase kelahiran, yang ketiga adalah
fase nifas. Nah, ini adalah perkembangan parameter melahirkan spontan. Ini harus kita perhatikan ya, karena pada ibu primi dan pada ibu multi itu berbeda. Itu lamanya persalinan pada ibu primi dan multi itu berbeda. Apa bedanya? Kita lihat indikatornya di sini ada waktu. Ya, nulipara. Apa nulipara itu? Belum pernah melahirkan, betul. Kemudian kalau multipara sudah pernah melahirkan. Kita perhatikan ya di sini ya. Durasi total pada nulipara dia mempunyai min atau mediannya 10,1 jam. Jadi di tahap persalinan mulai dari kala 1 sampai dengan kala 2 itu lamanya sekitar 10,1 jam. Kemudian ada multipara lebih cepat dia, ada 6,2 jam. Di sini saya akan menerangkan tentang perbedaan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Nanti kalau ada yang bertanya boleh langsung angkat tangan aja ya. Ini ada kala 1, ada kala 2, ada kala 3, ada kala 4. Kala 1 itu dibagi menjadi berapa? 2. Kala 1 fase apa? Laten. Baik, pintar. Satunya? Aktif. Fase laten pembukaan berapa sampai pembukaan berapa? 1 sampai 3. Kalau fase aktif? 4 sampai 10. Fase aktif dibagi lagi menjadi 3. Ada yang bisa menjawab? Ada fase aktif, akselerasi, ada fase aktif dilatasi maksimal, ada fase deselerasi. Ini ya. Untuk fase aktif akselerasi itu pembukaan 4 sampai 5, dilatasi maksimal itu 5 sampai 9. Deselerasi itu 9 sampai 10. Ini semua kita sebut sebagai kala 1 persalinan. Jadi setiap ibu bersalin pasti melewati tahap-tahapan ini. Gitu. Di kala 1 dan kala 2 itu terjadi perbedaan waktu antara nulipara dan multipara. Gitu ya. Kalau pada nulipara atau kita sebut G1, dia 1 cm itu sama dengan 1 jam. Kalau pada G2 dan seterusnya itu 1 cm sama dengan 30 menit. Jadi kita bisa estimasi berapa lama tunggu waktu ibu bersalin. Boleh nggak sih kita tiba-tiba ibu bersalin itu misalnya sudah kontraksi, terus datang ke PMB kita. Kita tunggu tidak lahir-lahir selama 3 hari, boleh nggak kira-kira? Kita punya alat namanya partograf. Apa itu partograf? Jadi untuk mengukur lamanya kala 1, 2, 3, dan 4, kita punya alat namanya lembar partograf. Ini yang dipahami dulu. Ya. Kemudian sekarang kita lihat ya, kalau misalnya nih, ibu datang, ini contoh kasus ya, ibu datang G1, apa artinya G1? Anak pertama ya, anak pertama datang setelah kita periksa dia pembukaan 4, kira-kira berapa jam lagi dia harus melahirkan? Oke, 6 jam lagi dia harus melahirkan. Jadi kita bisa menghitung mulai fase aktifnya. Kalau di fase laten 1 sampai 3 ini tidak bisa diperkirakan. Tapi paling lama ya mediannya 10 jam. Gitu. Paham sampai sini?
Jika pembukaan 4-10 ini pada primigravida dia harus membutuhkan waktu 6 jam dengan median tadi 10 jam. Dengan median 10 jam berarti fase laten paling tidak dia hanya berlangsung selama 4 jam. Gitu. Bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat kalau dia datang di pembukaan 4 tapi dia G2 melahirkan, kita perkirakan lahirnya berapa jam lagi? 3 jam. Berarti untuk fase laten kita lihat dia ini rata-rata ini ya 6,2 jam. Berarti paling lama dia di fase laten pembukaannya selama 3 jam. Tetapi perlu diketahui di sini pembukaan itu kan kita dapat dari VT ya. Pernah VT? VT itu adalah bentuk dari ostium uteri externum. Kalau misalnya kita masukkan jari kita ke dalam vagina, ya, kemudian kita lihat pembukaan. Untuk melihat pembukaan kan kita pakai jari ini, ya. Kalau ini pembukaan berapa? Nah, bagaimana cara menentukan ini pembukaan 1, ini pembukaan 2, ini pembukaan 3, ini pembukaan 4? Maka kita harus mengukur jari-jari kita, ya. Ada perbedaan bentuk porsio pada primi dan multi ya. Kalau pada primigravida dia masih intake, masih utuh porsionya. Jadi begitu kita masukkan bentuknya seperti ini. Ini untuk yang nullipara. Kalau pada multipara biasanya bentuknya seperti ini. Jadi pada saat kita memasukkan jari kita, misalnya nih dia nullipara masih belum ada pembukaan, kita masukkan. Jari kita satu aja nggak mungkin masuk. Ini berarti dia belum ada pembukaan. Beda pada saat dia multipara, kita VT pembukaannya, jari kita bisa ke sini misalnya nih. Ini jangan dihitung pembukaan 1, tetap tidak ada pembukaan karena dia multipara. Karena apa? Kalau kita mendiagnosis dia sudah pembukaan 1, maka kita sudah bisa menghitung kan berapa lama dia harus lahir. Kalau dia setelah perkiraan kita, dia belum lahir, maka akan terjadi kita diagnosa yang salah. Kita diagnosa apa? Prolong second stage, artinya apa? Kala 2 memanjang atau kala 1 memanjang. Padahal pada saat kita VT di awal tadi sebenarnya dia belum ada pembukaan. Paham maksudnya? Ini makanya kita harus jeli, dia multipara atau primipara. Gitu. Kita lanjut ya. Kita balik ke slide lagi. Nah, ada faktor-faktor dalam persalinan. Ya, kalau kita dulu bilangnya 5P. Sekarang kalau kita tambahi bisa menjadi 9P. Yang P yang pertama apa? Power. Yang kedua paceway. Yang ketiga passenger. Yang keempat position. Yang kelima psikis. Kemudian ada bidan. Kalau dari bidannya apa? Passion. Apa artinya passion? Yang kedua persistence. Apa? Apa artinya? Mendampingi yang terus-menerus. Yang ketiga praktis atau pain relief. Bagaimana cara bidan untuk mengurangi nyeri persalinan. Yang keempat psikologisnya bidan juga. Jadi untuk di S1 kebidanan kita itu kita punya program namanya asuhan holistik. Asuhan holistik itu nanti kita akan mempelajari bagaimana psikologis ibu bersalin agar dia bisa bersalin tanpa rasa sakit. Gitu. Ini adalah labor factor, yaitu yang pertama dari ibunya, power, passage, psikis, posisi, kemudian ada dari janin, ada dari penolong yang tadi passion, persistence, prestis atau pain relief, dan psikis. Sekarang kekuatan yang bagaimana sih yang mempengaruhi persalinan? Yang pertama yaitu kekuatan untuk mendorong janin keluar dalam persalinan. Jadi kekuatan mendorong itu apakah dari tenaga ibu sendiri? Nah, ada namanya HIS.
HIS itu apa? Kontraksi otot-otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi dari ligamen dengan kerjasama yang baik dan sempurna. Selain dorongan ibu, itu juga ada kontraksi otot-otot polos yang akan mendorong janin itu keluar. Gitu. Kemudian, nah ini yang mempengaruhi dari power uterus dan dorongan otot-otot dinding uterus. Bentuknya, otot-ototnya itu seperti ini, seperti anyaman. Coba diperhatikan, ya. Terdiri dari 3 lapisan otot polos. Jadi uterus itu adalah jenisnya jenis otot polos. Ada lapisan luar atau longitudinal, ada lapisan dalam, dia sirkuler ini ya. Dan di antara 2 lapis tersebut terdapat lapisan dengan otot-otot yang beranyam seperti tikar. Seperti ini, perhatikan ini. Tahu tidak ini kenapa bentuknya seperti ini? Fungsinya. Pada saat janin keluar, di situ kan masih ada plasenta. Ya. Plasenta itu nantinya keluar juga apa enggak? Oke. Plasenta yang keluar tadi itu nempelnya di mana sih sebelumnya? Di dinding rahim ya, dia nempel. Di antara dinding rahim dan uterus tadi, dinding rahim dan plasenta, nempelnya ada pembuluh darah enggak? Dia kan yang menghubungkan antara rahim dan plasenta. Ada dihubungkan pembuluh darah. Setelah bayi keluar, plasenta keluar, pembuluh darah itu lepas enggak? Lepas kan? Kalian bayangkan jika yang lepas itu tidak tertutup dengan sempurna, perdarahan enggak dia? Kalian bisa bayangkan enggak? Kok bisa ya plasenta itu lepas, sedangkan sebelumnya si plasenta itu dialiri oleh vena dan arteri. Bagaimana kalau misalnya dia lepas, ternyata vena arterinya itu tidak tertutup. Itulah yang bisa menyebabkan perdarahan dan menambah angka kematian ibu. Gitu. Kira-kira faktor apa yang bisa menutup pembuluh darah itu? Ya karena bentuk otot polos itu bentuknya seperti anyaman seperti ini. Jadi kalau kita bayangkan misalnya ini ya. Ini adalah pembuluh darah ya. Yang ini kan yang menghubungkan ini misalnya ini. Ini yang menghubungkan uterus, ini yang menghubungkan ke plasenta. Dia lepas. Kalau lepas itu kalau darah enggak? Iya. Karena bentuk uterus kita, otot-ototnya itu seperti anyaman, maka dia akan dijepit seperti ini. Kan dianyam ya. Itu namanya kontraksi uterus. Oleh karena itu, jika uterus tidak berkontraksi dengan baik setelah plasenta lahir, maka akan terjadi perdarahan. Bisa dibayangkan? Oke. HIS atau kontraksi uterus itu sifatnya simetris. Jadi dia searah. Yang kedua, fundus dominan. Dia akan cenderung lebih dominan di fundus dan ada jeda untuk relaksasi. Jadi kontraksi yang bagus itu bukan yang terus-menerus, tetapi setelah kontraksi ada jeda istirahat. Kontraksi, jeda istirahat, itu yang bagus gitu. Kemudian sifat lainnya itu adalah involunteer, intermittent, terasa sakit, terkoordinasi, dan simetris. Dapat dipengaruhi dari luar secara fisik, kimia, dan psikis. Psikis itu juga bisa ya mempengaruhi kontraksi uterus. Misalnya ini ibu bersalin datang ke VK, bidannya judes misalnya ini. Dari segi psikis ya, ibu ketakutan. Takut itu akan memicu hormon apa? Hormon apa? Takut itu akan meningkatkan hormon adrenalin, sehingga hormon oksitosin yang harusnya dia ada pada saat bersalin atau kita sebut hormon cinta itu tidak ada. Gitu.
Jadi memang diperlukan persalinan itu dalam kondisi rileks dan tenang. His yang paling sempurna mempunyai kekuatan paling tinggi di fundus. Ini ya bentuknya his nanti seperti ini jadi dia dimulai dari tuba kanan dan kiri. Gitu. Ini adalah grafik aktivitas uterus selama kehamilan dan persalinan, ya. Jadi begini, banyak spekulasi di masyarakat bahwa kelahiran sesar merupakan keturunan ibu. Jadi apakah bisa seorang yang dulu-dulunya itu sesar melahirkan normal? Orang tuanya. Keturunan gimana maksudnya? Misalnya ibu saya sesar, saya sesar. Pasti gitu misalnya ya. Menurutmu gimana? Atau menurut teman-teman yang lain gimana? Gitu ya. Tapi di masyarakat itu sudah banyak contohnya ibu, dan di masyarakat itu kalau saya sesar, anak saya nantinya juga sesar. Iya. Ya terima kasih. Gak apa-apa. Memang itu kan namanya mitos, anggapan itu kan banyak beredar meskipun itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi kalau misalnya menurut medis atau secara ilmiah, kita lihat dulu penyebab sesarnya apa. Sama seperti tadi. Ya. Jadi persalinan itu kan bukan tiba-tiba langsung bersalin atau tiba-tiba langsung operasi, pasti atas indikasi tertentu gitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Kadang kan ada bayi yang berlahir itu kepalanya benjol atau pesok, itu kenapa? Iya, pesok ya jadi oke. Iya, pesok itu kok istilah yang ini ya. Jadi ada dua istilah ya, kalau misalnya kita berbicara bentuk kepala bayi itu biasanya ada dua. Ada namanya kaput, ada namanya sepal hematoma. Kalau kaput ya, itu kepala bayinya itu menonjol. Biasanya itu kalau ibu mengejan terlalu lama. Gitu. Kalau ada lagi namanya sepal hematoma, dia itu bentuknya seperti ada lebih panjang gitu, tapi dia terisi darah. Itu yang bahaya. Biasanya gitu karena mengejan terlalu lama, kemudian biasanya persalinan dengan alat gitu. Jadi kenapa sih kita kok harus mengestimasi berapa lama ibu itu harus meneran? Takutnya menjadi kaput. Jadi kaput itu gini nih. Orang meneran itu kan mengkonsentrasikan banyak pembuluh darah ke area itu. Ya. Ibu ini misalnya nih, belum waktunya meneran disuruh neran. Ini. Iya bu, neran bu, terus misalnya. Dia nggak bisa keluar. Bayinya kan belum putar paksi dalam. Tetap disuruh meneran yang terlalu lama. Akibatnya pembuluh darah, aliran darah terkonsentrasi di sana. Jadinya ya dia jadi lonjong nanti. Kepalanya itu biasanya dia bentuknya seperti ini. Lonjong. Tapi kalau kaput masih bisa dia balik seperti semula. Kalau yang sepal hematoma itu yang perlu penanganan khusus gitu. Sudah ya? Saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti kita bertemu di kelas lab. Ya, pada saat lab nanti harapannya kalian sudah bisa menghafal ukuran-ukuran panggul. Jadi kesimpulannya untuk pada hari ini apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang bisa meresum mekanisme persalinan? Ya, jadi hari ini kita belajar yang pertama tentang bidang HOT, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, ya. Kemudian yang ketiga mekanisme persalinan normal. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.